Halaman 87. Apa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat? Membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam mazhab Syafi'i setiap sebelum membaca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahnya dibaca sir. Sedangkan membaca bismillah tiga mazhab. Mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syafi'i. Bertolak belakang dengan Maliki. Maliki tak ada bismillah sama sekali. Langsung alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertengahan Hanafi sama Hambali. Pakai bismillah tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masjidil Haram bismillahnya sir. Karena mereka pakai mazhab Hambali. Mazhab negara Saudi Arabia, mazhab resminya Hambali. Malaysia Syafi'i. Brunei Darussalam Syafi'i. Indonesia terserah. Makanya kalau ceramah di Malaysia mesti ngurus tauliyah namanya, izin. Saya insya Allah semua Malaysia bisa ceramah. Selangor bisa, Kedah bisa, Kelantan bisa. Satu daerah yang saya tak bisa masuk, Johor. Johor saya tak bisa masuk. Saya tanya, kenapa saya tak boleh masuk? Karena Abdul Somad Wahabi kata. Orang Wahabi menyerang saya. Apalah Johor, termakan isu. Brunei Darussalam sebelum ceramah ngurus izin, di briefing, dikasih tahu. Sebetulnya Ustaz Somad mesti kami hadirkan ke kantor, ke office. Tapi untuk ini biarlah kami yang datang. Jadi datang mereka ke hotel tempat saya, memberitahu, Ustaz bicara fiqh, fiqh maksudnya fikih, mesti mazhab Syafi'i, karena mazhab kerajaan Syafi'i. Kalau bicara akidah, Ustaz mesti bicara Asy'ari, sifat 20, wujud qidam baqa, karena kerajaan pakai Asy'ari. Tasawuf Sunni, jangan falsafi. Jadi jelas. Makanya ustaz-ustaz di sana tak capek dia. Tempat kita ini capek asik membantah karena tidak dikontrol oleh negara, bebas. Asal mau pakai baju koko, berjenggot, pakai kain sarung, jidat hitam, bicaralah mazhab apa. Umat bingung, pusing kepala jamaah. Dulu sebelum masuk masjid ini tak pusing saya Pak Ustaz. Sejak ini pusing, maka itu saya tak pernah ke masjid lagi katanya. (109) Saya seorang dokter spesialis, kerja di rumah sakit. Kadang saya menegakkan sholat 5 waktu on time. Tapi kadang ketika azan berkumandang saya memeriksa pasien. Bagaimana hukumnya? Kalau sekedar periksa-periksa kan bisa kita tengok jam. Jam sudah jam 12. Lalu kita bilang, mohon maaf Bapak Ibu, jam 12.15 azan zuhur, kita break dulu. Tapi ada saatnya tak bisa. Kapan itu? Waktu operasi. Di ruang operasi nyawa genting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf pasien, aku sembahyang dulu. Mati dia. Jadi dalam keadaan darurat tingkat tinggi, waktu sholat panjang, selesaikan dulu. Masuk operasi jam 12. Tiba-tiba bisa keluarnya jam 4. Operasi bisa sampai 4 jam, 5 jam. Masuk jam 12, belum zuhur. Waktu Pekanbaru, keluar jam 4, waktu zuhur sudah habis. Bagaimana Pak dokter spesialis? Jamak takhir, tidak pakai qasar. Qasar hanya bisa kalau musafir 89 km. Dia di rumah sakit itu tak keluar-keluar, maka tak boleh qasar. Jamak. Selesai keluar asar, maka dia jamak takhir.
zuhurnya 4, asarnya 4, menumpang zuhur di waktu asar. Operasi dokter, operasi razia polisi tak bisa, karena bisa dia tinggalkan kawannya meriksa, dia sholat di pos. Halaman 123. Apakah sholat taubat boleh dilaksanakan tiap malam sebelum tahajud? Ada sholat yang terikat waktu duha, hanya pagi tak bisa petang. Ada sholat yang terikat momen tahiyatul masjid, tak bisa lagi dilaksanakan setelah sholat fardu. Bila sholat zuhur, sholat dia. Kalau sholat apa? Tahiyatul masjid. Mana bisa tahiyatul masjid waktu pertama masuk? Tapi ada sholat yang tak terikat apapun, bisa petang, bisa pagi, bisa malam. Itulah dia sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat sebelum tahajud boleh, setelah tahajud boleh. Kalau ustadz sebelum tahajud, habis wudu, sholat sunat wudu dulu. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu baru tutup witir. Andai dibuat setelah tahajud, boleh. Setelah witir, boleh. Halaman 139. Seorang laki-laki, mana yang harus dinafkahinya? Ibunya, emaknya, atau istrinya? Sedangkan saya sudah tak punya ayah. Laki-laki wajib menafkahi istri, anak, orang tua, emak, ayah. Mertua, emak istri, ayah istri. Kalau mereka tak mampu. Ini tak mampu karena ayah sudah meninggal, maka wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi tidak boleh dizakati. Mak, ini uang 5 juta zakatku sekaligus belanja bulan ini. Tak bisa, karena mereka wajib dinafkahi. Tapi saudara kandung boleh dikasih zakat, karena mereka orang yang tak wajib kita nafkahi. Kita hanya tolong saja, tak wajib nafkah. Makna wajib nafkah ini ada hak dia dalam diri kita. Kalau tak kita keluarkan, haram hukumnya. Istri, anak, orang tua, kalau tak mampu. Ada keluarga dari kami, halaman 192, sudah 11 tahun menikah, punya anak 3. Ternyata baru tahu kalau walinya dulu abang kandung satu ibu. Kalau begini nanti doa anak sampai ke orang tua atau tidak? Itu pula yang dikhawatirkan. Tak bisa menikah pakai wali saudara seibu. Ibu, wali ibu ada 6. Pertama, ayah ibu. Yang kedua, datuk ibu. Yang ketiga, abang ibu. Yang ketiga, 4, adik ibu laki-laki. Yang kelima, abang ayah ibu. Ayah ibu punya abang laki-laki. Yang keenam, adik ayah ibu. Ibu punya ayah, ayah ibu punya adik laki-laki. Itu wali ibu. Kalau sebatang kara dibuang orang dalam kardus, tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya abang, tak punya adik, tak punya paman, fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah sultan, wali hakim, Pak Kua. Pak Kua menikahkan orang yang tak punya wali. Dia nikah dengan walinya abang kandung seibu, bukan wali. Tak bisa menikahkan. Dalam mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Jadi kalau mengikut hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, nikahnya tak sah. Karena dari Indonesia perwalian adalah menurut mazhab Syafi'i. Yang saya heran kok bisa dia nikah. Karena Pak Kua itu diperiksa betul. Pak Kua, Anda walinya? Iya. Hubungan Anda dengan mempelai perempuan? Berarti nikahnya nikah siri, bukan di kantor Kua. Bermasalah.
Halaman 222. Apa hukum ber-KB dalam Islam? Keluarga berencana. Kalau dia namanya tahdidun nasal, membatasi kelahiran, anak 2, habis 2 dipotong kabelnya, itu namanya vasektomi bagi laki-laki. Setelah itu tak punya anak lagi. Atau perempuan steril tanpa sebab, kecuali ada sebab darurat, tidak bisa lagi melahirkan karena sudah sering operasi, resikonya mati, itu boleh steril. Dokternya amanah, dokternya yang ngaji. Tapi tak ada sebab, karena udah merasa enjoy, tenang, lalu kemudian dia vasektomi laki-laki, steril perempuan, haram, tak boleh. Tapi kalau sifatnya tanzimun nasal, tanzim mengatur kelahiran, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, boleh. Membatasi tak boleh, mengatur boleh. Halaman 229. Apa hukum istri yang taat beribadah dan rajin berpuasa, tapi bicara kepada suaminya dengan suara yang keras? Tengok dulu dia datangnya dari mana. Karena tidak semua orang suara keras itu durhaka. Beda orang dari Pulau Jawa sama kita di Sumatera. Dari Pulau Jawa, Mas, hujan turun lagi, gitu. Basah udah kain tuh. Di Jawa kalau kaki kita diinjak orang, kakinya Pak, kalau di sini kemana mata kau? Nah, jadi tengok dulu. Makassar, Sulawesi, Timur, Papua, Sumatera, beda dengan Jawa Barat, Sunda, Jawa, beda. Jadi itulah pentingnya, makanya bunyi ayatnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan urf tradisi daerah itu. Kalau dia bicara keras, yang dimaksud di sini bukan suaranya, tapi kasar, dia menyindir, maka dia mesti dinasehati. Fa'izuhunna, berilah dia nasihat. Coret itu HR Bukhari Muslim, fa'izuhunna itu ayat Al-Quran. Fa'izuhunna, An-Nisa 34. Coret HR Bukhari Muslim, tulis An-Nisa 34. Wahjuruhunna fil madaji, juga An-Nisa 34. Wadribuhunna juga masih satu ayat, saya potong-potong. An-Nisa 34. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah mediator dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hakam, hakim, wasit, penengah, mediator. Halaman 231. Mana yang harus kita ikuti, orang tua atau suami? Kita tahu kalau orang tua kita tak suka pada suami, sedang kita dilarang melawan orang tua dan dianjurkan untuk patuh pada suami. Tengok dulu, mana antara suami dan orang tua itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya wajib patuh pada suami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Tapi katanya tak boleh melawan orang tua. Tengok dulu orang tua yang model bagaimana. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk berbuat dosa, fala tuti'huma, jangan kalian patuh sama dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah bergaul dengan baik. Saya diberi waktu 30 menit terakhir. Halaman 260. Ada seorang ibu menjaga anak yatim, lalu dapat santunan. Apakah uang santunan itu boleh dia pakai? Surat An-Nisa ayat 6. Wa man kana ghaniyan, kalau yang memelihara anak yatim itu kaya, falyasta'fif, tahanlah diri, iffah, jaga diri, jangan makan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, kalau dia fakir, susah, falyakul, boleh dia makan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada orang ngasih beras, ngasih makanan, ngasih santunan, dia kaya, jaga diri, iffah, jangan makan.
Tapi kalaupun dia juga susah, maka dia boleh mengambil berapa yang boleh diambil. Standarnya apa? Urf. Misalkan dia mengelola kebun anak yatim sawit 2 hektar. Kira-kira kalau mengelola sawit 2 hektar itu biasanya di Kabupaten Kampar, di Siak, berapa orang itu digaji? Oh, digaji 500.000. Boleh diambil 500.000 menurut tradisi di daerah itu. Tapi kalau lebih, berarti dia curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Itulah 30 menit pengantar dialog kita dalam bedah buku ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Al-Mukarram Ustadz Hanafi LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.